Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, kana Umar radhiyallahu an yudkhiluni, mengajak aku, kata Ibnu Abbas, ma'asyahin Badrin, ma'asyahin Badrin, bersama-sama para pejuang Badar. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsi, sebagian dari mereka melihatku, kata Ibnu Abbas, faqala, maka dia berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'u mithlu. Mereka berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa wahai Umar, engkau mengajak atau menyertakan atau mengajak masuk anak ini bersama-sama kita? Walana, padahal kita abna'u mithluh, juga mempunyai anak yang sama sebesar itu. Faqala Umar, maka Umar berkata, innahu min haitsu alimtum. Sesungguhnya dia itu, yaitu Ibnu Abbas, min haitsu alimtum, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Fada'ani data yomin fadkhalani ma'ahum. Maka aku mengajak dia untuk datang dan ikut dalam pertemuan atau kajian bersama-sama kita. Fama ra'aitu annahu da'an yaumaidin illa liyuriyahum. Apabila aku melihat pada suatu hari tentang apa yang kita pikirkan, faqala ma taqulu fi qaulillahi ta'ala, maka dia berkata tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa, tatkala datang, nasru, pertolongan, Allahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa fathu, dan kemenangan, dalam ini adalah Fathul Mekah. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka berpendapat, umirna nahmadullah. Firman tersebut memerintahkan kepada kita, nahmadullah, agar kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiruh, dan meminta ampun kepada Allah. Idza nusirna, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kita semua, wa futiha, dan memberikan kemenangan alaina kepada kita. Wa sakata ba'dum falam yakul syai'an, maka yang lain diam, falam yakul syai'an, dan tidak berkata apapun. Faqala li, maka Umar berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah engkau punya pendapat semacam itu? Fakultu, maka Ibnu Abbas berkata, lah, tidak. Fama taqulu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Pendapat saya adalah sesungguhnya ayat tentang idza jaa nasrullahi wal fath itu menandakan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamhu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika. Lalu dia menjelaskan idza jaa nasrullahi wal fath, sesungguhnya firman Allah atau surat An-Nasr itu turun sebagai alamat tanda-tanda ajalika, tentang ajalnya Rasulullah SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Umar radhiyallahu an ma'alamu minha illa ma taqulu. Saya tidak tahu kenapa engkau bisa berkata semacam itu atau menafsirkan semacam itu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang pertama kali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Merupakan salah satu tafsir tertua. Ini sudah pernah dibahas. Kita tidak akan bicara tentang tafsir Ibnu Abbasnya atau menafsirkan tentang ayat ini. Nanti sekilas saja. Jadi tatkala sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan ayat ini biasanya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Artinya sahabat Ibnu Abbas ini menginterpretasikan Al-Quran lebih detail, lebih dalam. Tidak hanya yang tersurat di dalam ayat-ayat tersebut, tetapi sampai yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi tidak hanya saja yang kelihatan ini mananya ini tidak. Tetapi lebih dalam lagi apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, salah satunya adalah ayat ini, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau para sahabat mentafsirkan ayat ini adalah kita disuruh untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiru, dan disuruh untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Al-Quran surat An-Nasr ini turun saat Futuh Mekah. Jadi saat Rasulullah SAW datang ke Mekah untuk membuka Mekah, artinya menaklukkan Mekah. Yang terjadi apa di sana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrul fath wa ra'aita, dan kamu akan melihat, wa ra'aita siapa? Nas, manusia. Yadkhulu, pada masuk Islam semuanya. Jadi begitu Rasulullah SAW akan masuk ke kota Mekah dari Madinah, orang-orang Mekah itu pada masuk Islam semua. Jadi Fathul Mekah itu tanpa ada peperangan. Jadi penuh dengan kedamaian. Tidak ada kebencian dari kaum muslimin
karena memang datang ke Mekah saat itu adalah berniat untuk menunaikan haji. Jadi tidak ada paksaan. Orang-orang Mekah yang dulu membenci Rasulullah SAW itu tidak diperangi. Tidak diperangi. Itulah adalah betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari para sahabat-sahabat Ahlu Badar. Dari Ahlu Badar itu kan orang yang ikut perang Badar. Terus orang yang ikut perang Uhud juga yang masih hidup. Itu jadi merasakan betapa waktu perang, betapa waktu dikejar-kejarnya oleh kaum kafir, kaum musyrik, sampai harus hijrah ke Madinah. Dia tidak bisa pulang lagi ke Mekah karena tetap akan dihadang dan akan dibenci. Maka tatkala umat Islam sudah berkembang di Madinah, Rasulullah SAW berniat untuk melaksanakan haji dan terdengar oleh kaum bangsa Mekah. Akhirnya Mekah mudahnya gampang ditaklukkan. Jadi tidak ada peperangan. Maka kata para sahabat yang lain, karena sudah turunnya pertolongan Allah, maka sejatinya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapatnya para sahabat. Pendapatnya Ibnu Abbas berbeda ternyata. Dia mengatakan ini adalah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kan jauh ya ayatnya tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala Fathul Mekah, tapi Ibnu Abbas menyatakan ini adalah tanda-tanda ajalnya Rasulullah SAW. Bayangkan, jadi begitu mendalam pentafsiran dari Ibnu Abbas. Nanti dijelaskan di hadis yang selanjutnya. Nah, itulah kecemerlangan Ibnu Abbas di dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya saat dia masih kecil sudah dibawa dalam kajian-kajian oleh para syekh, oleh para senior-seniornya, oleh para Ahlul Badar. Jadi orang-orang yang sudah lebih tua. Nah, kalau kita berpikir sekarang saat ini pengajian-pengajian ini nggak ada anak-anaknya. Malah orang tua semua yang datang ke sini, yang datang ke pengajian. Nah, ini merupakan sebuah peringatan buat kita. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW itu anak-anak itu mengikuti pengajian, mengikuti kajian, saat ini tidak. Dan anaknya dibawa oleh orang tuanya, oleh tetangganya. Karena Ibnu Abbas ini bukan anaknya Umar, tetapi dibawa oleh Umar. Nah, itu yang harus terjadi sejatinya pada saat sekarang ini. Kita mengajak anak-anak kita untuk mengikuti kajian. Nah, ini yang sudah mulai belum bisa kita lakukan atau memang sulit kita lakukan untuk mengajak anak-anak kita untuk mengikuti kajian-kajian. Yang artinya sedini mungkin anak-anak kita itu diperkenalkan tentang ilmu-ilmu agama. Bukan nanti saja kalau sudah tua, bukan nanti saja kalau sudah pensiun, bukan nanti saja kalau sudah umurnya mendekati liang kubur. Tidak.